Wahai jiwa yang terpilih, bersiaplah. Apa yang akan kamu dengar bukanlah sekadar pesan biasa, melainkan panggilan batin yang lahir dari getaran ilahiyah. 3 hari terakhir bulan Agustus bukanlah hari-hari yang biasa. Ia adalah momen sakral, sebuah pintu batin yang menguji kekuatan kesadaranmu. Pada masa ini, keheningan tidak lagi menjadi pilihan, melainkan perintah batin yang perlu dijalani dengan penuh kesadaran. Inilah saat di mana jagat raya berbicara dalam bahasa yang halus, yang hanya dapat didengar oleh mereka yang menyiapkan hati dan jiwanya. Diam dalam konteks ini tidak berarti pasrah tanpa arah atau sekadar menutup mulut dari percakapan. Diam adalah sikap sadar, sebuah perisai yang menjaga energi agar tidak bocor, agar tidak terseret oleh arus kebisingan dunia yang mencoba menggoyahkan kestabilanmu. Dunia luar akan berusaha memancing reaksimu, melalui konflik kecil, perdebatan yang tidak perlu, atau bahkan bisikan halus yang menjerat. Tetapi keheningan yang kau pilih dengan sadar akan menjadi benteng, menjaga kedamaian jiwamu dari badai energi yang sedang melintas. Ketahuilah bahwa diam bukanlah kelemahan. Justru diam adalah puncak dari kekuatan batin. Ia adalah tanda kematangan jiwa yang mampu menahan diri di tengah hiruk-pikuk, sekaligus bukti bahwa dirimu mampu menjadi penguasa atas energi dan reaksimu sendiri. Dalam hening, engkau akan menyadari bahwa ada kekuatan ilahiyah yang sedang bekerja, mengatur sesuatu yang mata tidak mampu melihatnya, tetapi hati mampu merasakannya. Di balik keheningan itu, jalanmu sedang dipersiapkan, ditata dengan keselarasan yang lebih tinggi dari sekadar logika manusia. Maka, marilah kita menapaki perjalanan ini dengan hati yang lapang. Keheningan di 3 hari terakhir Agustus adalah gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri dan keterhubunganmu dengan kekuatan ilahiyah. Untuk itu, kita akan membagi perjalanan makna ini ke dalam 5 bagian penting. Masing-masing akan membuka tabir pemahaman tentang bagaimana diam dapat menjadi cahaya, kekuatan, perlindungan, dan jawaban. Bila pesan ini menggugah jiwamu, jadilah bagian dari perjalanan ini dengan subscribe, berlangganan, serta mendukung melalui Super Thanks sebagai bentuk energi balas budi dan dukungan agar pesan-pesan ilahiyah ini terus bisa mengalir ke lebih banyak jiwa yang sedang mencari pencerahan. Pertama, mengapa diam menjadi kebutuhan? Keheningan bukanlah sekadar keadaan fisik ketika bibir tidak bergerak atau suara tidak terdengar. Lebih dalam dari itu, keheningan adalah pintu batin yang membuka akses menuju ketenangan dan kekuatan jiwa. Pada 3 hari terakhir bulan Agustus, keheningan mengambil peran khusus, seolah semesta sedang menutup tirai untuk memberikan ruang refleksi. Setiap kata yang terucap ceroboh pada masa ini dapat menjadi jalan bocornya energi, membuat seseorang kehilangan keseimbangan yang telah lama dijaga. Oleh karena itu, diam tidak lagi dapat dipandang sebagai pilihan bebas, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kemurnian diri. Biasanya, berbicara dengan jujur dianggap sebagai sebuah kekuatan, tanda keberanian, dan bentuk ekspresi diri yang sehat. Namun, ada masa-masa tertentu ketika kebenaran tidak perlu diumbar, melainkan disimpan dengan bijaksana. Pada periode sakral ini, kata-kata dapat berubah menjadi kelemahan karena energi di sekitar begitu rapuh, mudah terdistorsi, dan gampang memicu salah paham. Apa yang biasanya menjadi pelindung justru dapat membuka celah bagi keretakan batin. Maka diam tidak bisa disamakan dengan menyerah, sebab diam justru merupakan strategi spiritual, sebuah cara untuk menutup pintu-pintu yang dapat dimasuki oleh energi kacau yang berusaha mengganggu. Keheningan membawa seseorang untuk lebih peka terhadap suara yang datang dari dalam dirinya. Saat dunia luar riuh dengan kebisingan, mereka yang memilih diam akan mampu menangkap bisikan halus yang tak bisa didengar telinga biasa. Bisikan itu bukanlah suara dari luar, melainkan getaran ilahiyah yang muncul dari kedalaman jiwa. Dalam keheningan, hubungan dengan energi yang lebih tinggi semakin jelas. Ia menuntun, menguatkan, dan mengarahkan langkah tanpa harus hadir dalam bentuk kata-kata yang terdengar. Selain itu, dia menjadi latihan pengendalian diri yang paling murni. Manusia seringkali terjebak dalam kebutuhan untuk menjawab, menjelaskan, membela diri, atau sekadar mengisi kekosongan dengan suara.
Namun pada masa ini, kemampuan menahan lidah sama artinya dengan melatih kekuatan batin. Hanya jiwa yang mampu menguasai dirinya sendiri yang bisa tetap tenang ketika dunia memancing reaksinya. Keheningan melatihmu untuk tidak terjebak dalam energi luar, melainkan berdiri teguh dalam pusat keseimbanganmu sendiri. Akhirnya, pahamilah bahwa keheningan pada hari-hari ini adalah pilihan yang paling bijak dan luhur. Ia bukanlah bentuk pelarian dari tanggung jawab, melainkan bukti bahwa dirimu mampu melampaui kebutuhan duniawi yang penuh reaksi spontan. Dengan diam, langkahmu menjadi ringan, karena tidak ada jejak kata yang akan membebanimu di masa depan. Diam adalah benteng, tetapi juga sekaligus jalan pembuka menuju kedalaman jiwa. Di sanalah, engkau menemukan bahwa diam bukan sekadar kosong, melainkan ruang suci di mana energi ilahiyah bekerja dengan lebih nyata. Kedua, energi dan ujian dalam 3 hari. Pada 3 hari terakhir bulan Agustus, aliran energi semesta bergerak dengan intensitas yang berbeda dari biasanya. Atmosfer di sekelilingmu akan terasa lebih padat, seakan ada lapisan tak kasat mata yang menekan, membuat segala sesuatu menjadi lebih sensitif. Orang-orang akan lebih mudah tersulut, suasana akan lebih mudah memanas, bahkan hal-hal kecil yang biasanya dianggap remeh bisa berubah menjadi pemicu besar. Mereka yang tidak pernah mempercayai hal-hal gaib sekalipun akan merasakan beban ini, meski mungkin tidak tahu cara menjelaskannya. Semua ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari desain semesta untuk mengguncang kesadaran manusia. Dalam kondisi seperti itu, satu kata ceroboh dapat memicu rentetan peristiwa yang panjang. Sebuah kalimat sederhana bisa disalahpahami, menimbulkan jarak antar hati, atau bahkan menyalakan api konflik yang sulit dipadamkan. Reaksi yang keluar tanpa kendali dapat meninggalkan bekas luka yang bertahan jauh lebih lama daripada yang disangka. Energi yang terbuang karena pertengkaran atau emosi yang meledak tidak hilang begitu saja. Ia akan membebanimu selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Maka dia menjadi pelindung terbaik, bukan sekadar tameng yang menahan serangan, tetapi juga pedang batin yang memperkuat daya tahanmu dari dalam. Badai kebisingan yang muncul di sekelilingmu bukanlah peristiwa acak. Ia hadir sebagai ujian, sebuah tantangan spiritual yang sengaja diturunkan untuk melihat sejauh mana kamu mampu menjaga ketenanganmu. Dunia mungkin terasa semakin gaduh, seakan semua orang ingin menarik perhatianmu atau memaksamu ikut dalam arus perdebatan. Namun jika kamu mampu tetap diam, badai itu kehilangan kekuatannya. Bukan karena badai menghilang, tetapi karena kamu memilih untuk tidak menjadi bahan bakarnya. Dengan begitu, kamu tidak sedang melawan orang lain, melainkan menaklukkan dirimu sendiri. Keheningan dalam 3 hari ini juga merupakan latihan pengendalian batin. Ia sama seperti seorang pejuang yang berlatih dalam sunyi sebelum turun ke medan pertempuran. Kesabaranmu sedang ditempa, kedewasaanmu sedang diuji, dan keteguhanmu sedang diperkokoh. Semesta seakan ingin menyiapkanmu, agar ketika bulan baru tiba, kamu bukan lagi jiwa yang mudah goyah, melainkan pribadi yang memiliki kestabilan seperti batu karang di tengah gelombang. Latihan ini tidak dimaksudkan untuk melemahkanmu, melainkan untuk memunculkan kekuatan yang sudah ada di dalam dirimu. Maka jangan anggap masa ini sebagai hukuman, sebab hakikatnya ia adalah sebuah anugerah penyucian. Keheningan yang kamu jalani akan menjadi fondasi bagi langkahmu di bulan berikutnya. Setiap kali kamu berhasil menahan diri dari kata-kata yang tak perlu, setiap kali kamu mampu melewati godaan untuk bereaksi, saat itu juga kamu sedang menuliskan kekuatan baru ke dalam jiwamu. Inilah cara semesta mengajarkanmu bahwa kekuasaan sejati bukanlah menguasai orang lain, melainkan menguasai dirimu sendiri di tengah ujian yang mengguncang. Ketiga, keheningan sebagai perlindungan sakral. Keheningan tidak hanya berarti menahan lidah atau menghindari pertengkaran, tetapi ia merupakan benteng sakral yang melindungi inti jiwamu dari gangguan yang tidak terlihat. Banyak orang memilih untuk terus berlari dalam rutinitas, larut dalam percakapan yang tiada henti, dan menertawakan hal-hal yang mereka anggap tidak masuk akal. Namun,
Hanya mereka yang memiliki sensitivitas batin yang mampu merasakan adanya arus energi berbeda dalam 3 hari sakral ini. Saat orang lain sibuk mengejar dunia luar, kamu justru dipanggil untuk menjaga dunia dalam. Mencoba menjelaskan pengalaman ini kepada orang yang belum siap hanya akan membuatmu merasa ditolak atau salah dimengerti. Lebih jauh lagi, energimu bisa terkuras sia-sia dalam usaha meyakinkan mereka. Itulah sebabnya diam menjadi perlindungan terbaik. Kamu tidak membutuhkan pengakuan atau pembenaran dari siapapun untuk tetap setia pada jalan yang telah ditunjukkan kepadamu. Kesadaranmu sendiri sudah menjadi saksi bahwa yang kamu lakukan adalah benar adanya. Dia membuatmu tetap utuh, tidak tergoyahkan oleh opini atau penilaian luar. Bayangkan sebuah badai besar yang perlahan mendekat. Banyak orang masih tertawa, menikmati cahaya matahari, tanpa menyadari apa yang tengah terjadi di cakrawala. Namun kamu, dengan mata batin yang terjaga, melihat pertanda itu dengan jelas. Mereka boleh meremehkan kewaspadaanmu, tapi saat badai benar-benar menghantam, justru sikap tenang dan kehati-hatianmu yang akan menyelamatkan. Demikianlah keheningan bekerja. Ia bukan sekadar perlindungan saat badai sudah tiba, tetapi perisai tak terlihat yang sudah melindungimu jauh sebelum badai itu menyentuhmu. Lebih dari itu, keheningan adalah jalan untuk menjaga kesucian batinmu tetap murni. Saat kata-kata ditahan, maka telinga batinmu terbuka lebih lebar. Saat mulutmu diam, maka suara kompas batinmu menjadi semakin jelas terdengar. Keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ruang suci di mana energi ilahiyah berbisik, menuntun, dan meneguhkan langkahmu. Dia menjadikanmu mampu membedakan mana yang datang dari kebisingan dunia, dan mana yang sejatinya berasal dari suara ilahi di dalam dirimu. Dengan demikian, diam tidak bisa dipandang sebagai kelemahan. Justru ia adalah benteng yang paling kuat, karena melindungi bukan hanya tubuh dan pikiran, melainkan inti jiwamu. Dalam diam, kamu tidak sedang bersembunyi, melainkan sedang menjaga apa yang paling berharga dalam hidupmu. Diam adalah bentuk penghormatan pada kesucian, dan hanya jiwa yang terpilih yang mampu menghargai nilai sejatinya. Keempat, diam dan pertumbuhan batin. Dalam keheningan, ada kehidupan yang bekerja secara senyap. Sama seperti benih yang ditanam jauh di dalam tanah, proses pertumbuhan batin tidak selalu tampak di permukaan. Kamu mungkin tidak melihat pergerakan apapun dengan mata, namun hatimu akan merasakan denyut halus dari perubahan yang sedang berlangsung. 3 hari terakhir bulan Agustus ini adalah saat di mana benih-benih energi baru sedang ditanam dalam jiwamu. Benih itu kelak akan bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah pada waktunya, ketika kamu telah siap menerimanya. Keheningan adalah wadah sakral bagi proses ini. Ia ibarat tanah subur tempat benih jiwa berakar. Kesabaranmu menjadi air yang menyejukkan dan menopang pertumbuhan, sementara pengendalian dirimu adalah cahaya yang memberi arah. Tanpa kesabaran dan pengendalian diri, benih itu mungkin tetap ada, namun tak akan bertumbuh dengan sempurna. Oleh karena itu, diam bukan hanya sikap menahan kata, melainkan tindakan aktif yang memelihara pertumbuhan spiritual di dalam dirimu. Namun, tantangan terbesarnya adalah keinginan manusia untuk segera melihat hasil nyata. Kita sering terjebak pada kebutuhan akan bukti instan, ingin melihat perubahan seketika, ingin merasakan kepastian segera. Padahal, kebijaksanaan semesta tidak bekerja sesuai dengan nafsu keinginan, melainkan sesuai dengan irama ilahi yang lebih agung. Dalam diam, kamu belajar menerima bahwa penundaan bukanlah penolakan, melainkan sebuah penataan yang penuh makna. Keheningan juga mengajarkanmu untuk percaya pada proses yang tak kasat mata. Dengan berdiam, kamu sedang memberi ruang bagi kehidupan untuk menyusun segala sesuatu yang lebih besar daripada apa yang bisa kamu rencanakan sendiri. Ada kekuatan tak terlihat yang sedang menyusun peristiwa, menghadirkan orang, dan membuka jalan baru dalam kehidupanmu. Semua itu tidak selalu bisa kamu pahami saat ini, namun akan terasa jelas ketika waktunya tiba. Dengan demikian, diam adalah guru yang penuh kesabaran. Ia mengajarkanmu untuk mempercayai apa yang tidak tampak,
untuk memahami bahwa segala sesuatu memiliki musimnya sendiri. Pertumbuhan batin tidak lahir dari kebisingan atau kegelisahan, melainkan dari ketenangan yang dipelihara. Semakin dalam kamu berdiam, semakin kuat akar jiwamu menghunjam, dan semakin kokoh pula dirimu saat menghadapi perjalanan kehidupan ke depan. Kelima, keheningan sebagai jaringan cahaya. Ketika kamu memilih diam, jangan pernah merasa bahwa kamu berjalan seorang diri. Ada banyak jiwa di berbagai penjuru dunia yang juga sedang menapaki jalan yang sama. Mungkin kamu tidak mengenal mereka secara pribadi, namun dalam ruang batin, kalian saling terhubung. Diam yang kalian lakukan ibarat nyala lilin kecil. Satu lilin mungkin tampak sederhana, tetapi ketika ribuan lilin dinyalakan serentak, kegelapan pun mulai tersingkir oleh cahaya kolektif yang lahir dari kebersamaan dalam kesunyian. Keheningan ini bukanlah keterasingan. Justru ia adalah bentuk penyatuan yang lebih tinggi, jauh melampaui keterhubungan fisik atau kata-kata. Dalam hening, tercipta sebuah jaringan cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh mata, tetapi sangat nyata dalam getaran batin. Semakin banyak jiwa yang memilih diam dengan kesadaran penuh, semakin kuat pula energi kolektif yang mengalir, menyelimuti bumi dengan vibrasi ketenangan dan keseimbangan. Perubahan besar di dunia tidak selalu lahir dari teriakan lantang, protes keras, atau debat panjang. Kadang justru revolusi terdalam dimulai dari keheningan yang konsisten. Ketika banyak jiwa menahan diri dari kebisingan, dunia perlahan mulai menemukan keseimbangan baru. Inilah kekuatan sejati dari diam, mengubah tanpa suara, memengaruhi tanpa paksaan, dan menyalakan harapan tanpa harus berbicara. Keheningan pada akhirnya menjadi mahkota jiwa-jiwa yang terpilih. Ia adalah simbol dari penguasaan diri, tanda bahwa kamu telah melampaui kebutuhan untuk selalu bereaksi terhadap setiap suara luar. Keheningan juga adalah kebebasan tertinggi, kebebasan dari kebisingan yang melelahkan, kebebasan dari godaan untuk selalu menjawab, dan kebebasan untuk tetap teguh dalam cahaya batinmu sendiri. Dengan demikian, setiap kali kamu memilih diam, sadarilah bahwa kamu sedang ikut membangun jaringan cahaya bersama jiwa-jiwa lain di seluruh dunia. Sebuah jaringan tak kasat mata yang menghubungkanmu dengan sumber ilahiyah, sekaligus memperkuat bumi dari dalam. Dia menjadikanmu bukan sekadar individu yang hening, melainkan bagian dari gerakan besar yang menebarkan cahaya dan membawa keseimbangan bagi kehidupan. Dan sebagai penutup, jiwa yang terpilih, ketika Agustus menutup tirainya dan September datang membawa lembaran baru, kamu tidak lagi berjalan dengan beban kata-kata yang sia-sia atau energi yang terbuang percuma. Keheningan yang telah kamu jaga selama 3 hari itu menjadi pondasi kokoh yang menuntun langkahmu. Dari proses itu lahirlah kejernihan hati, disiplin batin, serta kekuatan yang tidak mudah terguncang oleh dunia luar. Apa yang tampak sederhana, sekadar diam, sebenarnya adalah jalan pembentukan energi baru yang menuntunmu menuju kehidupan yang lebih tertata. Maka, wahai jiwa yang terpilih, sambutlah masa ini dengan keberanian dan keyakinan penuh. Jadikan 3 hari itu sebagai ruang suci untuk menjaga ucapan, mengendalikan energi, dan menyatu dalam keheningan. Ingatlah selalu, diam bukanlah kehampaan, melainkan kesucian yang melindungi. Diam adalah mahkota yang hanya bisa dikenakan oleh jiwa-jiwa yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Biarkan dunia menafsirkanmu dengan cara mereka. Biarkan sebagian orang tidak memahami atau bahkan meremehkan pilihanmu. Yang terpenting bukanlah pengakuan dari luar, melainkan kesetiaanmu pada jalan batin yang telah kamu pilih. Dalam keteguhanmu menjaga keheningan, kamu sedang menempuh jalan menuju kebebasan sejati, kebebasan dari kebisingan, dari keterikatan, dan dari ilusi yang melelahkan. Akhirnya, ketahuilah bahwa keheninganmu bukan hanya milikmu sendiri. Ia adalah cahaya yang perlahan menuntunmu untuk selaras dengan kehendak ilahi. Dari dalam sunyi, lahirlah arah baru, kekuatan baru, dan kesadaran baru yang akan menyertaimu memasuki bulan berikutnya. Maka, berdiam dengan penuh kesadaran adalah langkah kecil yang membuka pintu besar menuju hidup yang lebih dalam, lebih jernih,
dan lebih bermakna